Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Gustino Rasan Munadi. Teman-teman bisa panggil saya Husni. NPM saya 202122045. Saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pembahasan tentang Pancasila sebagai filsafat negara. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Osi Nurpiani dengan NPM 202122065. Di sini saya akan membahas tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk poin A yaitu pembahasan Pancasila secara ilmiah. Sebelum membicarakan aspek ilmiah, alangkah baiknya jika kita pahami dulu apa itu ilmu. Menurut Suwardi, ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran yang mutlak diwahyukan Tuhan kepada manusia, sedangkan kebenaran yang dicapai itu sifatnya relatif. Dan di antara kebenaran relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu filsafat yang bersifat spekulatif dan ilmu atau sains yang bersifat positif. Tujuan dari mempelajari filsafat diantaranya ialah untuk mengetahui Pancasila secara benar, yaitu dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal. Secara ilmiah, Pancasila harus memenuhi syarat-syarat sebagai hal yang ilmiah, seperti yang dikatakan oleh Pudjo Widjatno sebagaimana dikutip oleh Kailan, merinci syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama berobjek, yang kedua bermetode, yang ketiga bersistem, dan yang keempat bersifat universal. Berobjek yaitu objek Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal dibagi menjadi dua, yaitu bersifat empirik dan non-empirik. Empirik yaitu berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, dan budaya. Sedangkan non-empirik yaitu berupa nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, sifat, dan karakter. Sedangkan objek formal yaitu dilihat dari sudut pandang apa itu Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dari sudut moral, maka terdapat bahasan yang disebut dengan moral Pancasila. Dari sudut pandang ekonomi hingga timbullah kajian yang membahas tentang ekonomi Pancasila. Dari sudut pandang hukum dan kenegaraan, maka terdapatlah kajian tentang Pancasila secara yuridis kenegaraan. Kemudian dari sudut pandang filsafat, maka timbullah pembahasan tentang filsafat Pancasila dan lain-lain. Bermetode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif. Salah satu contoh metode diantaranya analisis sintesa, seperti yang dipidatokan Soekarno dalam pengukuhannya sebagai penggali dan pencetus Pancasila pada tahun 1957 ialah metode analitiko-sintetik, yaitu perpaduan dari metode analisis dan sintesis, serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi yang semuanya itu senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan. Adapun metode hermeneutika, metode ini yaitu suatu metode dalam rangka untuk menggali makna yang terkandung di balik objek Pancasila tersebut. Yang selanjutnya bersistem, yaitu karena Pancasila itu merupakan satu keseluruhan yang saling berhubungan dan saling ketergantungan, juga saling mengualifikasi. Sementara itu Pancasila bersifat universal. Yang selanjutnya sila-sila bersifat universal. Artinya inti dari setiap sila tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat abstrak dan umum. Maksudnya bahwa kebenaran suatu pengetahuan ilmiah haruslah bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, dan kondisi. Berkaitan dengan pembahasan Pancasila dikatakan bersifat universal karena intisari, esensi, dan makna yang terkandung dari sila-sila tersebut pada hakikatnya adalah bersifat universal.
Seiring dengan hal tersebut, maka Kailan mengemukakan pendapatnya tentang tingkat pengetahuan ilmiah. Kemudian digambarkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan apa? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang esensial kefilsafatannya. Apabila ditanya apa Pancasila, maka jawabannya harus menggunakan jawaban yang berhubungan dengan penjelasan esensial dalam filsafat. Untuk itu, maka jawabannya adalah filsafat bangsa Indonesia. Yang kedua, pertanyaan kemana? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang bersifat normatif. Apabila ditanya kemana kita berpancasila, maka jawabannya adalah menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan mengapa. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang bersifat kausalitas, yaitu mengapa ada Pancasila di Indonesia? Jawabannya karena ada 4 kausa, yaitu materialis bahan, kausa formalis bentuk, kausa efisien karya, dan kausa finalis. Apakah yang menjadi bahan adanya Pancasila? Kausa materialis. Jawabannya adalah karena adanya manusia di Indonesia. Bagaimana bentuk Pancasila? Kausa formalis. Jawabannya adalah bulat dan utuh, yang artinya ketika menjabarkan salah satu sila, sila yang lain menjadi dasarnya dan tidak bisa dilepas salah satu dengan sila yang lainnya. Yang selanjutnya, siapakah yang membuat Pancasila? Kausa efisien. Jawabannya adalah para pendiri negara yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan sidang Panitia 9 22 Juni 1945. Saya Siti Alifatunisa dengan NPM 2021222075 akan melanjutkan materi dari Osi Nurfiani. Sidang BPUPKI yang ini pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang disahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI. Apa tujuan dirumuskannya Pancasila? Yaitu sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bagi negara. Lalu ada pertanyaan bagaimana? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan. Pengertian Pancasila sebagai etimologis. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Lalu ada pengertian Pancasila sebagai historis. Pancasila secara historis, di mana proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pengertian Pancasila sebagai terminologis. Yang dimaksud yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan negara Republik Indonesia. Yang kedua ada kedudukan. Kedudukan Pancasila menempati tempat yang paling tinggi yaitu sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara, filsafat negara, dan ideologi sebuah negara. Yang keempat ada sifat. Sifat Pancasila adalah statis dan dinamis. Statis artinya tidak bisa dirubah, sementara dinamis artinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang kelima ada isi. Isi Pancasila yaitu karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia serta nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Lalu yang keenam ada bentuk. Bentuk bulat dan utuh mengandung arti bahwa ketika menjabarkan salah satu sila, sila yang lain menjadi dasarnya dan tidak bisa dilepas salah satu sila dengan sila yang lainnya. Yang ketujuh ada susunan, piramid, di mana sila pertama merupakan dasar bagi sila yang lainnya. Yang kedelapan ada sejarah, dipopulerkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 yang merupakan jawaban dari Dr. Rajiman Widyodiningrat pada saat pembukaan sidang BPUPKI. Lalu ada sistem filsafat. Hakikat filsafat.
Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan artinya adanya sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detami Meilani Sopwadahtiar dengan NPM 202122070. Pengertian lebih lanjut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai metode atau cara berpikir adalah suatu cara atau proses berpikir yang sedalam-dalamnya atau mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Pengetahuan deskriptif memberi jawab atas pertanyaan ilmiah bagaimana. Jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian mengenai sifat-sifat dari objeknya. Pengetahuan kasual memberi jawab atas pertanyaan ilmiah mengapa, yang jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian tentang asal mula atau sebab dari objeknya. Pengetahuan normatif memberi jawab atas pertanyaan ilmiah kemana, yang jawabannya pengetahuan dan pengertian tentang hal-hal yang di masa lampau selalu terulang dan disebut kebiasaan, yang dalam ilmu eksakta dinamakan hukum. Sedangkan pengetahuan esensi yang memberi jawab atas pertanyaan ilmiah apa, yang jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian tentang inti mutlak atau dat atau hakikat dari objeknya. Hanya bisa diperoleh melalui cara berpikir kefilsafatan. Kedua, ada filsafat sebagai hasil berpikir. Philosophy is an inquiry into the nature of life and existence. The philosopher asks what reality is. Real is not necessarily. Perlu disadari bahwa tinjauan-tinjauan dari dua sisi terhadap filsafat itu harus tetap menyadari bahwa barangnya sendiri, yaitu filsafat. Filsafat adalah satu barang dengan dua sisi. Jadi penjelasan tersebut jangan dianggap terpisah secara mutlak satu terhadap yang lain. Semuanya adalah saling melengkapi. Maka filsafat Pancasila dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, filsafat Pancasila dalam arti Pancasila sebagai objek, dan yang kedua, filsafat Pancasila sebagai subjek. Seseorang ahli filsafat lazim disebut filsuf. Pada era Yunani dikenal tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, meskipun istilah rasional dikenalkan oleh Descartes, tetapi filsuf kuno seperti Thales, Anaximandros, Pythagoras sudah memikirkan secara rasional dalam memahami alam sekitar. Lalu siapakah filsuf pertama? Dia adalah Thales. Thales mencoba mencari jawaban atas problem utama. Apa asal mula segala sesuatu di alam semesta ini? Thales menemukan jawaban rasionalnya pada air. Karena menurut pengamatan dan pertimbangan rasionalnya, ketika temperatur tinggi, air menjadi gas. Ia juga mengamati ketika hujan turun, muncul sumber kehidupan seperti tumbuhan. Keseluruhan arti filsafat meliputi berbagai masalah, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni filsafat proses dan filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dulu, yang lazimnya suatu aliran atau filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Filsafat sebagai suatu proses filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat proses dan filsafat produk. Pancasila termasuk filsafat produk. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar etika bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila termasuk filsafat yang baik karena bersumber dari kebenaran, kalam ilahi, dan bersumber pada kebenaran ilmiah. Sistematika filsafat terdiri dari 3 bidang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila memenuhi syarat-syarat sistem filsafat karena Pancasila berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Pancasila juga merupakan filsafat timur yang bercirikan dekatnya hubungan antara filsafat dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dengan NPM 202122063. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan filsafat. Yang pertama, menurut Surya Sumantri, filsafat dibagi menjadi 3, yaitu mana yang dianggap benar atau salah atau disebut juga dengan logika. Lalu yang kedua, mana yang dianggap baik atau buruk yang disebut dengan etika, dan mana yang termasuk indah atau jelek yang dimaksud dengan estetika. Namun, menurut G, filsafat dibagi menjadi 7. Yang pertama ada metafisika, yaitu filsafat yang membahas mengenai hal-hal yang ada. Yang kedua ada epistemologi, yaitu filsafat mengenai teori pengetahuan. Yang ketiga, metodologi, yaitu teori tentang metode-metode. Yang keempat, ada logika, yaitu teori tentang penyimpulan atau mengenai pikiran manusia. Yang kelima, ada etika, yaitu filsafat tentang pertimbangan moral. Tentu saja membahas mengenai moral dan tingkah laku manusia. Selanjutnya ada estetika, yaitu filsafat tentang keindahan. Yang terakhir ada sejarah filsafat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang dan aliran filsafat yang 3 tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut Surya Sumantri. Yang pertama adalah ontologi. Cabang dari ontologi ini adalah metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani meta, yang berarti melampaui, dan fisik, yang berarti dunia nyata atau fisik. Nah, metafisika ini apa? Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, atau membahas watak yang sangat mendasar dari benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung kita hadapi. Ontologi ini berbicara tentang segala hal yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dibongkarnya tidak terbatas. Nah, aliran yang dianut oleh ontologi ini yaitu monoteisme dan politeisme. Yang kedua adalah epistemologi. Cabang dari epistemologi ini adalah metodologi dan logika. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Singkatnya, epistemologi ini yaitu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Maka dari itu, aliran yang dianut oleh epistemologi ini adalah rasionalisme dan empirisme. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah filsafat nilai. Nilai apakah itu? Nilai yang dimaksudkan adalah nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam kehidupan manusia? Tentu kita semua setuju dan sepakat bahwa ilmu telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun, secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi ini cabangnya adalah etika dan estetika, dan alirannya adalah materialisme, hedonisme, romantisme, dan radikalisme. Selanjutnya adalah skema perkembangan. Yang pertama ada periode Yunani kuno.
Pada zaman ini banyak sekali bermunculan yang terkemuka. Ada 5 ilmuwan yang sering dibicarakan. Yang pertama ada Thales. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Nah, lalu yang kedua ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, yaitu daerah Ioni, tetapi kemudian ia berada di Kroton, di Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalannya Pythagoras yang terkenal dengan teorema Pythagoras. Pasti kita sudah sering mendengarnya kan? Yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari 1/3 siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Walaupun fakta dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Yang ketiga adalah Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah orang yang mengajar Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Hal yang terkenal dari zaman ini dari pemikiran Socrates adalah pemikiran baratnya tentang metode penyelidikannya yang dikenal dengan metode Elenkos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Selanjutnya ada Plato. Ia adalah murid dari Socrates tadi dan merupakan guru dari Aristoteles. Karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Ia membuat karya suatu kosmogomi yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut pertimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima saat itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles ini. Ia berhasil menemukan persoalan-persoalan filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem. Logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Yang kedua, dari skema perkembangan ada zaman abad pertengahan. Zaman pertengahan dimulai ketika Romawi mengalami kehancuran karena serangan dari bangsa lain yang dianggap kurang beradab. Masa ini adalah permulaan berjayanya agama Kristen di Eropa
tetapi menjadi masa kegelapan Eropa dan Barat pada umumnya, karena ilmu pengetahuan berada dalam bayang-bayang doktrin gereja dengan mengatasnamakan Tuhan. Dari sinilah dimulainya pergeseran pemikiran hukum orang Eropa atau Barat dari masa-masa sebelumnya. Nah, pada saat yang sama ketika Barat mengalami zaman kegelapan, justru Islam muncul sebagai pelita bagi dunia Barat dan Timur. Islam berjaya pada masa ini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Para tokoh filsafat hukum yang cukup terkenal pada masa atau abad pertengahan ini adalah Agustinus dan Thomas Aquinas di Eropa. Dan sementara itu di Timur atau Islam ada tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Ibnu Bajjah, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Al-Ghazali. Pada abad pertengahan ini muncul istilah lex aeterna dan lex naturalis. Lex aeterna adalah bahwa hukum yang abadi berasal dari rasio Tuhan. Apa yang disebut keadilan itu? Nah, inilah yang disebut dengan hukum alam, lex naturalis. Pada zaman ini pemikiran hukum baik di Barat maupun di Timur, walaupun sama-sama menyadarkan bahwa hukum itu berkaitan dengan kehendak Tuhan, namun ada sedikit perbedaan. Letak perbedaannya adalah bila Agustinus dan Aquinas sepakat bahwa hukum berhubungan secara tidak langsung dengan wahyu, dalam artian hukum yang dibuat manusia disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu. Tetapi menurut Syafi'i, hukum harus dicocokkan dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan langsung dengan agama. Dan yang ketiga dari skema perkembangan filsafat ada zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan munculnya rasionalisme dari René Descartes dan B. Spinoza serta Z. Leibniz. Nah, mereka menekankan pentingnya rasio atau akal budi manusia. Pada abad ke-18 terkenal dengan zaman pencerahan dengan munculnya tokoh-tokoh empirisme. Istilah empirisme berasal dari kata Yunani empeiria yang berarti pengalaman indrawi. Empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia saja. Tokoh-tokoh empirisme dari zaman ke-18 ini, abad ke-18 ini, di Inggris ada John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Kemudian di Prancis ada Jean-Jacques Rousseau, dan di Jerman ada Immanuel Kant. Nah, selain itu, zaman modern ini ditandai pula dengan munculnya aliran idealisme. Tokoh-tokohnya ada Zeitfeld, F. Schelling, dan Z.W. Hazel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bukti Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revi Septia dengan NPM 202122058. Sebelum masuk pada pembuktian, mari kita telaah lebih dulu apa itu sistem. Menurut Amirin, pada tahun 1996, sistem ialah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Nah, dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem filsafat diantaranya, yang pertama, merupakan satu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, dari ciri-ciri tersebut, apakah Pancasila merupakan sistem filsafat?
Jawabannya adalah ya. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi syarat-syarat sistem filsafat. Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Nah, hal itu dapat dibuktikan melalui 3 sistem filsafat, yakni berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Nah, selanjutnya mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, ontologi Pancasila. Onto artinya ada, dan logi artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, artinya ontologi Pancasila ialah bangsa Indonesia itu sendiri atau adanya manusia. Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus makhluk Tuhan. Nah, yang kedua, epistemologi Pancasila. Epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, atau secara singkatnya, ilmu yang membahas tentang ilmu. Nah, sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Sajidah, NPM 202122064. Selanjutnya, aksiologis Pancasila atau nilai. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran atau ilmu. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau sesuatu yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai merupakan sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Dan nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri, dan secara ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad 4 Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda. Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kemudian, kekhasan ini yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Sedangkan, Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan berfungsi sebagai cara dalam mencapai tujuan bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan.
berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, hakikat nilai-nilai Pancasila nampak pada susunan kesatuan nilai-nilai Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan satu kesatuan majemuk tunggal, karena setiap sila tidak bisa berdiri sendiri. Pertama, secara filosofis, hakikat kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis bersumber pada ontologis manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani, kodrat individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Urutan 5 sila menunjukkan suatu tingkatan dalam luas dan isi sifatnya yang merupakan penghususan dari sila-sila di mukanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 5 sila itu saling berkaitan. Kemudian, sila-sila Pancasila memiliki susunan hierarkis piramidal dengan sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Dan secara ontologis, hakikat sila Pancasila berdasarkan pada landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Ketiga, rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Seperti yang terlihat pada gambar, sila pertama meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Kemudian, sila kedua diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Sila ketiga diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, kemudian meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Pada sila keempat, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta meliputi dan menjiwai sila kelima. Dan sila kelima hanya diliputi dan dijiwai oleh sila yang lainnya. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urutan-urutan luas atau kuantitas dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitas. Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan penghususan dari sila-sila yang ada di mukanya. Keempat, kesatuan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pertama, kesatuan Pancasila memiliki hal dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sila-sila Pancasila, sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang kedua, secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Misalnya, materialisme, liberalisme, pragmatisme, dan filsafat lainnya di dunia. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan juga sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang sedang berkembang. Contohnya ketika Notonegoro yang menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik dari filosofi Aristoteles, sebagaimana yang terdapat pada karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Nah, yang selanjutnya ada Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya, nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang sedang berkembang, yang sesuai dengan Pancasila ataupun yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila bukan hanya dipakai untuk dasar pembuatan peraturan, namun juga harus bisa menjadi orientasi pelaksanaan pada sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Kedua, ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, apa sih sebenarnya tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu?
Yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mensejahterakan rakyat adalah upaya yang terbaik. Yang kedua, ada komunisme, merupakan paham yang kebalikan dari kapitalisme. Jika kapitalisme menganggap bahwa kepemilikan modal individu dapat mensejahterakan rakyat, komunisme ini menganggap bahwa kepemilikan modal oleh negara lah yang dapat mensejahterakan rakyat. Nah, yang terakhir ada esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dilihat pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan. Maksudnya, setiap makhluk hidup harus memiliki kesadaran terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan sendiri terwujud dalam 3 jenis, yaitu cinta tanah air secara real, yang kedua tanah air secara formal, dan yang ketiga tanah air secara mental. Keempat, ada hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Maksudnya, segala keputusan harus didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mendengarkan kaum mayoritas, serta mengabaikan pendapat dari minoritas. Yang terakhir, ada hakikat sila keadilan, terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan juga keadilan komutatif. Ya, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik, dan kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.